Karena transisi kurikulum ini perlu persiapan yang cukup panjang. Karena kurikulum terbaru ini kan mempunyai tujuan yang lebih spesifik dari kurikulum sebelumnya, karena keberpihakan kepada murid itu lebih besar. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah itu guru sudah mulai menilai murid itu kreativitasnya, bakatnya, minatnya itu kemana. Gitu. Bukannya mereka dikasih pilihan, tidak ya? Tapi penilaian dari guru. Iya, jadi guru honor baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pesawaran itu diberi bantuan transport oleh pemerintah daerah. Itu kebijakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini kami berada di SMP Negeri 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Betul ya Pak Kadis? Betul. Nah, bersama saya ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, yaitu Pak Anca Marta Utama, NSSTP MMMP. Beliau tahun lalu juga pernah jadi narasumber kita dalam program ini. Bedanya hari ini kita diajak untuk di outdoor, salah satu sekolah unggulan kayaknya ini Pak ya? Ya, sekolah terbesar di Pesawaran. Oh, sekolah terbesar di Kabupaten Pesawaran. Ya, tempatnya bagus, pinggir jalan, strategis, dan suasananya luar biasa. Ya, ada berapa SMP kalau di Pesawaran SMP negerinya Pak? Total semua SMP kita 46. Oke. Swasta dan negeri. Iya. Oke, baik. Dan ini kita diajak di tempat yang bagus, yaitu di salah satu SMP unggulan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, kita sekarang ingin berbincang tentang bagaimana pelaksanaan program Merdeka Belajar nih Pak di Kabupaten Pesawaran. Tapi sebelumnya mungkin perlu juga kita jelaskan kepada pemirsa ini. Sekarang kan yang dilaksanakan adalah kurikulum Merdeka ya Pak ya? Betul. Ada kurikulum nama lain sebelumnya. Bisa nggak diceritain latar belakangnya, sejarahnya itu kira-kira sebelum masuk ke sini Pak? Ya, jadi kurikulum Merdeka itu di launching di tahun 2022. Oke. Februari tepatnya, Februari 2022, Kemendikbudristek melaunching kurikulum terbaru. Ya. Kurikulum terbaru ini penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Yang pertama kurikulum K13 yang mungkin pada kita sekolah dulu kita mengalaminya. Ya. Kemudian kurikulum darurat yang kita pakai selama COVID. Selama kita menjalani masa COVID itu kita pakai kurikulum darurat. Ya. Nah, kurikulum yang Merdeka ini penyempurnaan dari dua kurikulum ini. Jadi tujuannya untuk mengejar ketertinggalan siswa selama COVID. Oh gitu. Ya. Oke. Ya. Karena selama COVID belajarnya jarak jauh, jadi tidak maksimal. Iya, bukan tidak maksimal, mungkin perlu akselerasi yang kita pakai untuk mengejar lost learning di masa COVID itu. Karena kurang lebih 2 tahun itu ya 2 tahun cukup lama Mbak Novi. Iya betul. Nah terus gini Pak, implementasi dari kurikulum Merdeka di setiap jenjang pendidikan itu pelaksanaannya di Kabupaten Pesawaran seperti apa Pak? Di Februari, di tahun 2022 ketika launching kita masih pengaplikasiannya baru beberapa sekolah yang kita anggap mampu. Karena apa kategorinya, syaratnya sekolah itu dianggap mampu? Ketersediaan guru. Jadi guru-guru di sekolah itu sudah memenuhi kebutuhan guru. Hasil penilaian kita terhadap kemampuan siswa di sekolah itu, kemudian kemampuan kepala sekolahnya yang paling penting. Jadi 2022 kita hanya tidak sampai 10%, Mbak Novi. Kita terapkan kurikulum Merdeka ini. Di 2023 kita tingkatkan lagi, sekarang sudah 77% sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi targetnya 2023 ini juga pada akhir tahun ataupun tahun ajaran baru tahun depan sudah 100% menggunakan kurikulum Merdeka. Karena transisi kurikulum ini perlu persiapan yang cukup panjang. Karena kurikulum terbaru ini kan mempunyai tujuan yang lebih spesifik dari kurikulum sebelumnya, karena keberpihakan kepada murid itu lebih besar. Jadi Kemendikbudristek menginginkan untuk lebih berpihak kepada murid
dalam mengembangkan kepribadiannya. Sesuai dengan ini ya kemampuannya. Tujuan visi pendidikan Indonesia Maju. Oke. Gitu. Dan itu pilihannya apa aja ya Pak ya? Misalnya nih kan tadi Bapak sampaikan bagaimana sesuai dengan muridnya gitu. Kalau dia lebih fokus ke seni, mungkin lebih ke pelajaran biologi, fisika, matematika gitu. Jadi kurikulum Merdeka ini dia mempunyai apa? Mungkin seperti penekanan bahwa minat bakat siswa itu yang diutamakan. Kalau kita terdahulu kurikulum K13 tahapan pembelajaran jelas. Jadi 1 bulan harus harus mengampu pelajaran itu sampai mana, penguasaannya sampai mana, dan harus dievaluasi. Kalau kurikulum Merdeka, dia fashion siswa itu diutamakan. Ketika seorang siswa mempunyai bakat di seni, mempunyai bakat di sains, itu diperhatikan oleh sekolah. Itu ditentukannya mulai dari kelas pertama. Dari pertama itu dari MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah itu guru sudah mulai menilai murid itu kreativitasnya, bakatnya, minatnya itu kemana gitu. Bukannya mereka dikasih pilihan tidak ya? Tapi penilaian dari guru. Iya, jadi nanti setelah penilaian murid itu sharing bersama gitu. Apakah dia minatnya sesuai nggak dengan keinginan dia? Jadi ada tugas lebih dari guru sebetulnya. Segitu banyak siswa yang harus dinilai soalnya kan. Peran guru BK itu penting sekali. Gitu. Dibantu oleh guru-guru yang lain yang pasti. Baik, Pak, ini udah tahun kedua berarti pelaksanaan kurikulum Merdeka. Bagaimana hasilnya, progres yang Bapak bisa sampaikan? Alhamdulillah kita cukup baik. Jadi apa yang diinginkan pihak Kemendikbudristek bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita. Karena kita sekarang kan selepas dari masa pandemi kemarin, pelan-pelan kita bergerak maju. Speed tetap ditingkatkan terus gitu. Memang kendala tetap ada. Apa itu Pak? Kendala kita banyak Bu. Yang paling utama itu ketersediaan guru. Ketersediaan guru ya? Ya, ketersediaan guru untuk mensupport pelaksanaan kemajuan dari sekolah. Gitu. Jadi ketersediaan guru, efeknya distribusi guru, pemerataan guru. Jadi sekarang bagi wilayah-wilayah terpencil yang gurunya kurang, yang guru distribusinya belum terpenuhi, ini perlu usaha yang cukup ekstra untuk mengimbangi sekolah-sekolah yang berada di pusat kota, pusat kecamatan yang didukung populasi penduduk yang lebih banyak. Nah, ini yang harus perlu penanganan khusus, Mbak Novi. Sejauh ini usaha yang kita lakukan apa ya Pak Kadis? Karena kita tahu di Pesawaran ini banyak juga masyarakat yang tinggal di pulau, gitu. Itu antisipasi yang sudah dilakukan apa Pak Kadis? Jadi gini, kita sangat tertolong dengan pengangkatan P3K. Sebelum kebijakan ini keluar, kita bergantung kepada guru honor. Nah, guru honor ini kan punya hambatan dengan take home pay yang mereka dapat. Kita menuntut kinerja mereka cukup tinggi, tetapi sementara mereka dapat tingkat kesejahteraan mereka masih belum tercukupi. Jadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri itu perlu disupport dari segala hal. Gitu. Dengan pengangkatannya P3K ini mereka sudah punya jaminan untuk kesejahteraan mereka. Jadi artinya kita bisa berharap lah mereka loyalitasnya bisa lebih besar. Betul. Kabupaten Pesawaran itu menganggarkan di APBD itu dana yang cukup besar untuk bantuan transport guru honor. Untuk mensupport mereka, memastikan mereka untuk menjalankan tugasnya di sekolah. Jadi guru honor baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pesawaran itu diberi bantuan transport oleh pemerintah daerah. Itu kebijakan Pak Bupati di awal kepemimpinan beliau di periode pertama. Dari periode pertama Pak Bupati sudah concern di guru honor. Gitu. Memang betul.
nilainya tidak cukup besar, tapi dengan banyaknya jumlah guru honor di Kabupaten Pesawaran itu sudah membantu proses pembelajaran mereka untuk sampai ke sekolah. Oke. Tapi hal yang mereka harus miliki, misalnya ada keterampilan dalam bentuk BIMTEK dan lain-lain, itu kita ada programnya seperti itu, Pak? Ada. Jadi seperti in-house training, kemudian kita TOT, guru-guru yang perlu kita support itu termuat di APBD kita. Oh gitu. Jadi sudah arahnya sudah ke kualitas guru. Betul, ya. betul. Tidak kalau beberapa tahun kemarin kita fokus ke sarana dan prasarana dengan dukungan pusat yang cukup besar. Sekarang kita sudah condong ke kualitas guru di sekolah. Karena itu terkait dengan output siswanya. Iya, output siswanya. Gimana siswanya mau kualitasnya bagus gitu ya. Iya. Tapi menurut Pak Kadi sendiri, dengan adanya TOT, terus BIMTEK dan lain-lain tadi itu, apakah sudah terlihat nih kualitas yang mereka dapatkan, termasuk juga dengan kualitas siswa yang lulus dari sekolah? Sudah, jadi hasil yang kita dapat sudah mulai terlihat. Karena kan penyesuaian dengan kurikulum terbaru ini tidak secepat membalik telapak tangan. Butuh waktu ya? Butuh waktu, butuh proses. Nah, sekarang dengan hampir 100% kita menerapkan kurikulum merdeka, otomatis berbanding lurus dengan kemampuan guru menyerap apa yang diinginkan. Ya itu. Oke, baik. Pak, tadi ini ada yang menggunakan kurikulum merdeka itu awal-awalnya memang sedikit karena semua bertahap ya Pak? Bertahap. Tapi apakah ada kesulitan atau kendala ketika kita masuk ke sekolah yang sebelumnya kita tidak hitung ya, maksudnya karena ketersediaan guru, sekolah, kemampuan sekolah dan lain-lain, itu prosesnya gimana Pak? Agak sulit nggak itu? Masuknya itu? Memang butuh usaha. Oke. Jadi kita sekarang sudah membentuk tim kecil untuk penerapan kurikulum merdeka di kecamatan. Oh ya. Jadi orang-orang yang sudah kita didik itu bertanggung jawab membina di kecamatan masing-masing. Oh, di kecamatan masing-masing ya. Jadi ada penanggung jawab implementasi kurikulum merdeka di tiap kecamatan. Jadi tim kecil kabupaten ada, tim kecil di kecamatan ada. Jadi tahapannya tim kecil kecamatan ini membina di kecamatan masing-masing. Itu untuk masing-masing satuan pendidikan? Iya, dari PAUD sampai SMP. Iya, jadi tim kecamatan ini ketika dia ada problem yang tidak bisa diselesaikan di kecamatan baru masuk ke tim kabupaten. Jadi untuk mempermudah implementasi di sekolah gitu. Iya, baik. Saat ini sudah berapa persen Pak yang sudah berjalan? Sampai sekarang 77,6%. Sudah lumayan ya Pak? Ya, target kita 100% di 2024. Tinggal sedikit lagi sebetulnya ya. Tinggal sedikit lagi dan terus penyempurnaan ya Pak ya. Terus gini, tadi Bapak sampaikan ini tentang guru, terutama guru BK yang sangat terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Hal apa yang dilakukan untuk menambah kemampuan para guru BK ini? Begitupun dengan jumlahnya mungkin, kira-kira gimana Pak? Kalau bicara jumlah, kita berharap ke pemerintah pusat untuk menambah pertumbuhan jumlah guru yang cukup di Kabupaten Pesawaran. Karena tahun ini jumlah yang pensiun itu tidak berbanding dengan jumlah yang diangkat jadi guru. Jadi pertumbuhan guru ini sekarang sudah mulai timpang ya. Sudah mulai terasa. Iya, karena kebutuhan guru dulu waktu pengangkatan guru kan serentak. Misalnya satu angkatan itu diangkat 500 orang. Begitu juga yang pensiun. Diangkat pensiunnya 500 orang. Bareng juga. Sedangkan kita penerimaan guru sekarang berdasarkan kuota. Kuota kebutuhan guru. Dan kuota itu ditentukan oleh kementerian terkait. Jadi ketika itu berlanjut terus, akumulasi kekurangannya kan bertambah banyak, Mbak Novi. Nah itu yang kita harapkan dari pemerintah pusat untuk penambahan jumlah guru. Gitu. Dan yang dilakukan sekarang adalah memaksimalkan yang ada. Iya, memaksimalkan yang ada dengan meningkatkan kemampuan mereka. Ya, jadi biar bisa mengimbas ke guru-guru yang lain, jadi role model gitu. Dan itu yang memang harus rutin untuk dilakukan mungkin pertemuan-pertemuan dan penambahan BIMTEK dan lain-lain tadi ya Pak Kadis. Baik.
Baik Pak Kadis, kita jeda dulu ya Pak. Kita Oke. masuk nanti di sesi kedua setelah jeda iklan dulu. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah jeda iklan berikut ini. PAUD ke SD sesuai dengan edaran Kemendikbudristek yang terbaru itu tidak wajib ujian baca tulis hitung. Oh, Kalau dulu kita datang sekolah itu langsung masuk kelas dengan segala tugas, iya betul. Sibuk dengan PR-nya. dengan PR-nya. Sekarang sudah sedikit berubah. Kemudian kita selalu berkomunikasi dengan UPT Puskesmas untuk menggalakkan bulan imunisasi anak sekolah. Oh, ada bulan imunisasi anak sekolah. Ya. Itu di setiap bulan apa tuh? Atau per berapa bulan sekali? Yang awalnya berangkat dari rumah itu belum sarapan. Iya. Nah, kita di sekolah menciptakan bahwa setiap murid itu harus sarapan. Seperti kegiatan sarapan bersama. Sekarang ini kan lagi kita galakkan. Iya, iya. Oke. Jadi sekarang hal-hal yang diperbuat pemerintah kabupaten ini adalah tetap menjamin seorang guru itu tersedia di sekolah, walaupun itu statusnya guru honor, Oh gitu. dengan disupport untuk meningkatkan kesejahteraan guru tadi. Iya. Gitu. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam program Bupati Pesawaran Menyapa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Pak Anca Marta. Ada satu hal yang menarik obrolan saya dengan Pak Anca pada saat break tadi. Ternyata sekolah sekarang lebih menyenangkan ya dilakukannya. Jadi kita hobinya apa disalurkan sesuai dengan passion kita. Nah, ada lagi yang menarik nih pemirsa. Saat ini sedang hangat program pemerintah pusat, yaitu program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang sudah, nah, ini kita pengen tahu bagaimana nih program ini di Kabupaten Pesawaran, sejauh mana implementasinya dan bagaimana Pak, bisa digambarkan nggak ini pelaksanaannya Pak? Ya, terima kasih Mbak Novi. Jadi sekarang pendidikan di PAUD itu tidak harus belajar. Jadi PAUD itu ruhnya untuk bermain, bersosialisasi, mengembangkan kepribadian siswa. Jadi PAUD ke SD sesuai dengan edaran Kemendikbudristek yang terbaru itu tidak wajib ujian baca tulis hitung. Ya, jadi siswa itu tugasnya untuk bermain, dibantu alat dan alat peraga yang mengedukasi siswa. Jadi belajar sambil bermain. Itu malah dunianya anak-anak banget. Dunianya anak-anak banget, dan itu lebih pas. Anak-anak lebih semangat untuk datang ke sekolah, semangat untuk belajar, tingkat keingintahuannya tinggi karena dibantu alat peraga. Oh, lebih kepada alat peraga, ya, lebih ke praktek langsung. Lebih ke praktek. Jadi dengan ditiadakannya ujian baca tulis hitung, masuk ke SD pun mereka semangat. Mereka orang tuanya pun tingkat untuk mengantar ke sekolah itu lebih tinggi. Karena tidak ada ketakutan. Betul, anaknya tidak mempunyai kemampuan baca tulis hitung. Oh gitu ya. Dan ini implementasi di Pesawaran sudah berjalan berapa persen ini Pak? Kita sudah menerapkan 100% 100% ya? Jadi transisi PAUD ke SD itu tidak meniadakan ujian baca tulis hitung. Baca tulis hitung itu udah 100%. Terus jadi syaratnya hanya dia lulus PAUD. Lulus PAUD. Tidak harus dia harus bisa baca. Iya. Justru kita sekarang menekankan bagaimana setiap siswa itu mendapat haknya untuk belajar di PAUD dulu sebelum masuk SD. Soal umur Pak? Kalau umur masuk SD harus berapa tahun minimal? Umur tetap 6 tahun. Ya? Tetap 6 tahun ya. Oke, kalau itu sama ya. Baik. Nah, ini pelaksanaan MPLS. Nah, MPLS ini apa ini, Pak? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi siswa dikasih kesempatan untuk mengenal lingkungan sekolah, baik itu sekolahnya sendiri, fasilitas sekolah, dan guru-gurunya. Jadi dia lebih bisa berimprovisasi dengan sekolahnya. Kalau dulu kita datang sekolah itu langsung masuk kelas dengan segala tugas. Iya betul. Sibuk dengan PR-nya. Dengan PR-nya. Sekarang sudah sedikit berubah. Gitu.
dengan apalagi disesuaikan dengan kurikulum terbaru, Mbak Novi. Iya ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Kadis sendiri, ini akan menjadi apa ya? Hasilnya akan lebih baik atau tidak dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dengan pelaksanaan seperti ini? Murid datang sekolah lebih bersemangat, ya justru bisa menghasilkan yang lebih baik. Karena otak mereka pun fresh di sekolah itu ya, tidak ada beban. Nggak ada beban. Datang ke sekolah riang gembira gitu. Iya, baik. Nah terus begini, dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, yang termasuk dalamnya peserta didik yang sehat, juga yang kuat, cerdas dan berkarakter. Apakah di Kabupaten Pesawaran ini Pak Kadis sudah ada berpartisipasi untuk program pemenuhan terkait itu, Pak? Gizi terutama. Oh iya, jadi untuk sekolah sehat kita sudah menggerakkan kampanye sekolah sehat. Oke. Jadi sehat gizinya, sehat fisiknya, dan sehat imunisasinya. Oke. Jadi membiasakan minum air putih di sekolah, makan buah, dan sarapan bersama di sekolah. Jadi ada pemberian makanan tambahan di sekolah ya? Ya, kita bekerja sama dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dengan UPT Puskesnya, dengan OPD P3KB yang punya program makanan tambahan untuk anak sekolah, untuk mensupport sekolah sehat. Kemudian kita selalu berkomunikasi dengan UPT Puskesmas untuk menggalakkan bulan imunisasi anak sekolah. Oh, ada bulan imunisasi anak sekolah. Ya. Itu di setiap bulan apa tuh? Atau per berapa bulan sekali? Agustus dan November. Oh, Agustus dan November. Jadi untuk menjamin siswa sekolah itu mendapat imunisasi yang lengkap sesuai dengan waktunya. Itu dari satuan pendidikan mana nih? PAUD sampai? PAUD sampai SD. SMP? Iya. Oh, sampai SD. Iya. Oke. Ya. Wah, itu sebenarnya program yang memang bagus banget ini untuk gimana mereka mau sekolah kalau badannya nggak sehat kan kira-kira betul. Gitu ya. Kalau siswanya sudah sehat, dia mampu menerima ajaran dari guru itu lebih dengan baik. Gitu. Iya, baik. Terus gini Pak Kadis, pelaksanaan program kampanye sekolah sehat, nah itu bisa juga diceritain nggak Pak Kadis? Jadi gini, tujuan kampanye sekolah sehat itu menciptakan sekolah yang ideal, sekolah yang ideal. Jadi baik sekolah maupun muridnya itu ideal. Seorang murid dia mampu menerima kegiatan belajar dengan kondisi yang sehat itu sangat kita harapkan. Tetapi kendala setiap siswa kan berbeda-beda. Sebagian besar mayoritas penduduk kita mempunyai kemampuan yang cukup itu untuk memenuhi standar siswa belajar itu tidak semuanya. Betul. Yeah. Mayoritas di Pesawaran ini sebagian besar petani. Ya, jadi support sekolah itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan siswa yang memenuhi standar. Jadi yang awalnya berangkat dari rumah itu belum sarapan, kita di sekolah menciptakan bahwa setiap murid itu harus sarapan, seperti kegiatan sarapan bersama. Sekarang ini kan lagi kita galakkan. Minimal kita bisa tahu bahwa siswa itu datang sekolah itu tidak lapar. Perutnya udah isi. Iya, gitu. sudah isi. Baru kita meningkat ke kebiasaan yang menyehatkan seperti minum air putih yang cukup, mengkonsumsi buah dan sayuran. Kemudian ke fisiknya itu ada peregangan, istilahnya ice breaking lah, sebelum transisi dari mata pelajaran satu ke yang lainnya. Jadi tidak kondisi tertekan siswanya gitu. Gimana caranya supaya anak-anak sekolah itu dengan benar-benar hatinya tenang, nyaman gitu ya. Jadi mereka bisa menyerap pendidikan pelajaran apapun yang dikasih itu dengan baik gitu. Ya itu tadi sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan. Ya ini menarik ya Pak Kadis. Apalagi untuk usia-usia anak SD kan 6 sampai 7 tahun itu memang mereka masih masa-masanya mau main. Iya, masanya main sambil belajar. Betul.
masanya baru bertemu kawan-kawan, Tinggal bagaimana bersosialisasi. cara gurunya ya? Iya. Cara gurunya untuk menerapkan itu. Menerapkan ya, itu. Oke. Jadi guru harus dituntut punya sense of crisis itu lebih besar. Betul, gitu. betul. Untuk menyatu dengan dunianya anak-anak Betul, gitu ya. ya. Terus ada lagi nih Pak Kadis, data yang saya dapat ini tentang kebijakan Merdeka Belajar episode 5, yaitu tentang program guru penggerak. Ya. Nah, sejauh mana ini Pak Kadis manfaat guru penggerak bagi dunia pendidikan di Kabupaten Pesawaran ini? Ya. Guru penggerak itu sekarang jadi password. Jadi password atau jadi apa ya? Kunci seorang guru untuk ke tahap selanjutnya. Oh gitu. Jadi guru penggerak ini apa sih guru penggerak itu Pak Kadis? Semacam jadi seorang guru itu dididik selama dulu 9 bulan, sekarang 6 bulan. Dididik mempunyai kemampuan mengajarnya, karakternya, kepemimpinannya oleh Kemendikbud Ristek. Gitu. Tetapi tidak semua guru bisa mendapat kesempatan jadi guru penggerak. Iya. Karena ada seleksinya, Mbak Novi. Tapi semua punya hak untuk mendaftar. Untuk daftar. Semua punya hak. Jadi seorang guru yang lulus seleksi jadi guru penggerak, calon guru penggerak itu dididik selama 9 bulan. Nantinya ketika dia sudah mempunyai sertifikat guru penggerak, sekarang untuk menjadi seorang kepala sekolah, seorang pengawas sekolah, itu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Makanya tadi bilang passwordnya seorang guru, sekarang itu menjadi seorang guru penggerak. Nah, guru-guru ini yang nantinya menjadi role model di tempat dia bekerja. Jadi tugasnya selain menerapkan hasil dari pembelajarannya, dia mendorong guru lain di tempatnya untuk ikut menjadi guru penggerak untuk juga. menularkan ilmunya itu untuk menjadi apa ya? Motivator ya. Pembiasannya ke yang lain gitu. Terus kita ada berapa nih kalau di Pesawaran sekarang guru penggerak? Kita masih sedikit, baru 78. Iya. Tapi terus nih ya? Terus. Karena kan kalau istilah zaman sekarang, agen perubahan sekolah zaman sekarang ini guru penggerak. Itu sebenarnya gini Pak Kadis. Kalau dulu perubahan ketika guru-guru zaman kita dulu masih pakai mesin tik, pindah ke komputer, kan harus ada penyesuaian. Ada yang nyerah juga, aduh nggak sanggup kalau guru-guru yang hampir pensiun. Nah sekarang ini perubahan ini tambah lagi seperti ini. Kira-kira ini menurut Pak Kadis sanggup nggak nih guru-guru ini melakukan ini? Para tenaga pendidikan. Jadi gini, kan ini kekhasan sendiri. Bagi yang fresh graduate, mungkin dibilang angkatan generasi milenial dan generasi Z ini mungkin no problem, nggak ada masalah. Memang mereka dari awal sudah kenal dengan itu. Tetapi bagi guru yang sudah menjelang purna bakti, ya memang kita nggak bisa memaksakan 100%. Mereka harus kuasai, karena pengenalan tentang teknologi kan cukup, tentang IT cukup perlu waktu proses yang panjang. Sebenarnya ini jadi PR juga nggak kira-kira Pak Kadis untuk setiap daerah ya, khususnya di Pesawaran mungkin. Ketika guru tadi Pak Kadis bilang yang pensiun banyak, yang baru sedikit tidak sesuai. Tambah lagi mereka harus punya juga semangat yang berbeda sebagai guru penggerak dan lain-lain. Ini tantangan tersendiri nggak Pak Kadis di dunia pendidikan? Justru itu yang jadi tantangan utamanya. Beban kerja mereka semakin tinggi. Dengan pertumbuhan guru yang tidak seimbang, otomatis menjadi beban mereka yang ada sekarang. Betul, memaksimalkan yang ada kan? Memikul beban itu sendiri supaya tujuan tetap tercapai gitu. Nah, makanya tugas kita bagaimana mensupport guru yang ada untuk tetap semangat. Memotivasi Baik, terus berikutnya Pak Kadis kita sampai di hampir penghujung obrolan. Yang dimaksud dengan program sekolah penggerak dan ada berapa jumlah yang ada di Pesawaran? Kalau tadi guru penggerak, sekarang sekolah Pak Kadis? Sekolah penggerak ini kalau kita dulu sekolah model. Oh, sekolah model ya, percontohan ya? Percontohan. Oh ya, oke. Dia punya tugas banyak. Yang satu mendorong sekolah terdekatnya supaya bisa jadi sekolah penggerak. Yang kedua, dia harus mampu mencapai visi misi pendidikan Indonesia maju. Nah, otomatis penjabaran dari sekolah penggerak itu menerapkan semua
kebijakan Kemendikbudristek yang terbarukan. Iya. Kurikulum Merdeka, Betul. guru penggerak Iya. tadi, dengan parameter yang sudah ditetapkan untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Iya. Ini Begitu ya. kalau sekolah penggerak kita baru 8 sekolah. Baru ada 8 ya di Iya, Pesawaran. Oke. sekolah penggerak. Di jenjang SD-nya baru ada 3 bahkan. 3 Oke. gitu. Ada apa tantangan tersendiri nih Pak? Kalau guru penggerak personal, ini sekolah lebih gede lagi. Iya, sekolah kan organisasi. Betul. Secara organisasi karena ini berkaitan. Kepala sekolah, guru, siswa. Iya. Ini harus saling support untuk bisa menjadi sekolah Sekolah penggerak. penggerak. Gitu. Sekolah tempat kita ini udah jadi sekolah penggerak. Iya, SMP 1. Oh, Iya. menuju OTW ya. menuju sekolah penggerak. Iya. Oke. Pak Kadis, yang ditekankan untuk sekolah penggerak dari Dinas Pendidikan sendiri apa Pak untuk pihak sekolahnya nih? Untuk bisa mencapai sebagai sekolah penggerak. Tugas kita harus memenuhi standar pelayanan minimal di sekolah. Kalau SPM ini sudah terpenuhi, sekolah untuk menjadi sekolah penggerak itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Ketersediaan gurunya Itu udah juga, pasti. Itu udah pasti ya. Nah, yang Nah, terbesar kan ini. Rata nggak itu sebenarnya ketersediaan guru di sekolah-sekolah ini di Pesawaran Pak? Untuk sekolah yang relatif besar, mungkin sekarang guru itu lebih tersedia. Tapi yang kita persoalankan ini distribusi di daerah terpencil. Karena itu hak seorang siswa untuk mendapat pendidikan. Jadi sekarang hal-hal yang diperbuat pemerintah kabupaten ini adalah tetap menjamin seorang guru itu tersedia di sekolah, walaupun itu statusnya guru honor. Oh gitu. Dengan disupport untuk meningkatkan kesejahteraan guru tadi. Iya. Gitu. Iya. Baik. Sejauh ini Pak Kadis bisa dikasih gambaran nggak prestasi dari siswa dari SD sampai SMP di Pesawaran seperti apa Pak gambarannya? Prestasi akademik ya? Kalau prestasi akademik kan kita untuk kalau dulu ada Olimpiade siswa kan? Iya betul. Sekarang kan belum kita jalankan lagi. Jadi prestasi akademik kita, siswa kita mampu bersaing di luar. Oke, di luar Pesawaran. Di luar Pesawaran Oke. dalam artian gini. Siswa SMP kita mampu masuk ke sekolah-sekolah terbaik di tempat lain. Iya. Di ibu Itu kota. udah ukurannya lah ya. Ya, Oke. itu udah standar. Oke. Jadi siswa kita mampu bersaing di kota-kota besar Betul. lainnya gitu. Baik. Semoga semakin banyak siswa berprestasi yang ada di Kabupaten Pesawaran. Amin. Semakin banyak juga guru-guru yang menjadi guru penggerak. Ya. Semakin banyak juga sekolah yang jadi sekolah penggerak di Kabupaten Pesawaran. Semangat ya Pak Kadis. Tetap semangat Mbak Nati. Untuk mencetak generasi unggulan bangsa ya Pak Kadis ya. Terima kasih loh Pak Kadis. Obrolan kita pada hari ini dengan tema yaitu pelaksanaan program Merdeka Belajar di Kabupaten Pesawaran. Kita sudah dapat gambaran seperti apa di Kabupaten Pesawaran pelaksanaan atau implementasi dari program Merdeka Belajar ini, dan tentu saja kita berharap di Kabupaten Pesawaran semakin banyak muncul guru-guru berprestasi, anak-anak yang berprestasi di luar Kabupaten Pesawaran, bahkan kalau bisa di luar Lampung ya Pak Kadis ya. Dan sekolah yang bisa bersaing juga dengan sekolah-sekolah lain yang sudah lebih dulu unggul. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Terima kasih juga Pak Anca. Sama-sama Mbak Novi. Untuk waktunya, lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak. Pasti dong. Ya, terima kasih sekali lagi, dan pemirsa kita akan pamit undur diri dari program Bupati Pesawaran Menyapa pada kali ini bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kadis. Sama-sama Mbak Novi.